Jangan mau lagi dibodohi oleh pinjaman online, sudah cukup, sudah stop hanya nasabah-nasabah sebelumnya aja yang terkena penipuan pinjaman online. Dan di sini saya pengen kasih tahu solusinya dan juga bagaimana cara menghadapi pinjaman online, apalagi kalian yang sedang galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya sudah cukup jadi nasabah pinjaman online, sudah cukup jadi korban pinjaman online atas segala tipu dayanya. Karena banyak sekali nasabah-nasabah atau teman-teman semuanya yang DM ke Instagram saya, bukan puluhan tapi bahkan ratusan yang sudah DM ke Instagram saya tentang yang namanya ketika sudah terlilit pinjaman online ya teman-teman semuanya. Dan saya harap dengan video ini mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada lagi orang ataupun nasabah yang tertipu lagi dengan pinjaman online. Karena ya dari banyaknya kasus, banyak banget orang yang itu stres, banyak banget yang depresi, banyak banget yang kena gangguan mental dan lain sebagainya, bahkan sampai mengakibatkan bunuh diri itu hanya karena kasus pinjaman online yang masalahnya begitu kecil, yang begitu ringan. Sebenarnya kan masalah pinjaman online itu adalah masalah yang kecil tetapi dibuat besar oleh nasabahnya sendiri atau oleh kalian itu sendiri. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya untuk masalah pinjaman itu sesimpel kalian kalau punya uang dibayar, kalau tidak punya uang kalian digalbay. Sesimpel itu dan sesingkat itu. Tetapi banyak kasus yang terjadi adalah kalian itu ketika kalian itu tidak punya uang memaksakan diri untuk bayar. Ini tidak punya uang memaksakan diri untuk bayar, terus kemudian kalian mencoba untuk galbay tetapi kalian sendiri tidak berani yang namanya stop teror dari DC atau ancaman dari DC. Padahal untuk menstop itu adalah kalian cukup ganti nomor HP, ganti nomor WA kalian, reset HP kalian. Setelah itu clear, setelah itu selesai. Kalau misalkan ada DC lapangan datang ke rumah kalian, kalian tinggal bilang dan tolong banget jangan pernah menjanjikan tempat ataupun waktu tanggalnya kalian itu mau bayar. Kalian tinggal bilang aja saya akan bayar kalau saya punya uang. Kalau saya punya uang 100 juta besok pun saya lunasin. Bilang aja seperti itu ketika ada DC yang datang ke rumah. Itu pun kalau pinjol tersebut punya DC lapangan ya. Nah, banyak kan pinjol itu sekarang kan tidak punya DC lapangan karena kayak misalkan kayak Shopee, terus kemudian ada Kami, EasyCash, itu aplikasi-aplikasi besar yang merupakan sampai detik ini per video ini dibuat belum ada DC lapangannya. Nah, saya katakan sesimpel itu, tetapi pada praktek di lapangannya banyak sekali teman-teman semuanya yang menganggap permasalahan pinjaman online adalah permasalahan yang begitu besar karena tidak mau pernah mengikuti hal-hal yang sesimpel itu gitu kan. Kalian punya uang, kalian bayar. Tidak punya uang, kalian galbay. Kalau kalian itu memaksakan diri tidak punya uang terus pengen bayar dan akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang, itulah sistem pembodohan pinjaman online. Saya yakin doktrin kalian melakukan pinjaman aplikasi lain itu biasanya terpengaruhi oleh omongan DC. Pasti DC itu menyarankan kalian pinjam aja di aplikasi lain, bayar di aplikasi saya, terus kan kalian tenornya lebih lama, mungkin minggu depan atau bulan depan, kalian bisa nanti penagihannya lebih lama lagi. Tapi yang terjadi akhirnya kalian itu punya 2 pinjaman, terus kemudian nambah 3 pinjaman, 4 pinjaman, sampai puluhan pinjaman kalian punya, akhirnya kalian stres dan depresi. Padahal kalau pada saat itu kalian memang nggak punya uang, kalian galbay aja. Terus kemudian ketika kalian itu takut dengan ancaman DC, teroran DC, ganti nomor, ganti WA, reset HP, sesimpel itu. Tetapi kenyataannya kalian sendirilah yang membuat besar. Saya takut nanti slik OJK-nya. Sampai detik ini kalian belum mampu bayar juga ujung-ujungnya kan. Terus kemudian saya takut nomor HP saya banyak orang penting. Tapi nomor HP yang kalian simpen, orang yang dianggap kalian itu orang penting, sampai detik ini membantu kalian atau enggak? Nyatanya enggak kan. Data penting yang kalian simpan di HP karena takut reset HP, datanya hilang, sampai detik ini bisa membantu enggak kalian itu dalam terlepas dari jeratan pinjaman online? Enggak juga kan? Nah, dari sinilah kita itu harus bisa menelaah mana yang kasus kecil, mana yang kasus besar. Pinjaman online kasusnya adalah kasus kecil, tetapi sampai detik ini kalian sendirilah yang membuat besar. Dan itu adalah sistem yang dibodoh-bodohi, atau kalian itu terkena pembodohan terhadap pinjaman online. Karena sistem pinjaman online itu sudah pasti paham, sudah pasti tahu dia itu terjun bertahun-tahun di dalam kasus pinjaman. Oleh sebab itu pinjaman online atau DC pinjaman online itu sudah paham caranya nasabah, bagaimana cara nekan nasabah, bagaimana cara mendoktrin nasabah, bagaimana cara menakut-nakuti nasabah. Nasabah itu bikin stres, nasabah itu bikin
gangguan mental, terus kemudian nasabah itu bikin shock. Setelah itu mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pinjol. Nah, di si pinjol ini akan selalu sering banget menginstruksikan bahwa kalian cari aja dulu dari talangan, kalau bisa di offline, kalau nggak bisa ya di pinjaman lagi aja di aplikasi lain. Itu adalah sistem pembodohan yang marak sekali terjadi, dan inilah yang ujungnya membuat banyak sekali orang terlilit pinjaman online, akhirnya stres, akhirnya depresi, akhirnya stres juga, ujung-ujungnya gangguan mental lah yang kalian dapatkan. Oke, jadi saya harap mulai sekarang stop sekali yang namanya gali lubang tutup lubang. Pertama itu rumusnya sesimpel itu, kalian punya uang kalian bayar, kalian tidak punya uang jangan memaksakan untuk bayar. Kalau kalian pengen galbay, kalau kalian pengen pengen aman juga dari teroran, ancaman dan yang lain sebagainya, tolong banget teman-teman semuanya segera reset HP-nya, terus kemudian hapus nomor WA kalian, ganti, terus kemudian nomor HP-nya intinya harus kalian hilangkan. Gmail-nya juga harus dihilangkan. Kalau suatu saat ada di lapangan yang datang, sampaikan aja tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu jangan pernah menjanjikan tanggal ataupun waktu untuk pembayaran kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi stop sekarang, sudah cukup nasabah yang terdahulu aja yang menjadi korban dari penipuan pinjaman online atau pembodohan dari pinjaman online itu. Dan sekarang beranikan diri, tekadkan niat kalian untuk meluruskan kehidupan kalian aja. Fokuslah membangun ekonomi ataupun usaha kalian. Jangan sampai pinjaman online itu menghancurkan segalanya, padahal itu adalah permasalahan yang kecil. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka juga nggak jadi masalah. Tapi yang jelas saya ingin memberikan informasi, sudah cukup, sudah terlalu banyak nasabah yang sudah dibodohi oleh pinjaman online. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.